Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami naikkan puji dan syukur kepada Engkau Allah yang baik yang sudah memberkati pujian pengagungan sembah sujud kami kepada Engkau. Biar ini menyukakan hati daripada Tuhan. Dan tibalah saatnya Tuhan kami akan mendengarkan sabda firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan. Mungkin firman Tuhan menghibur kami, menguatkan kami, meneguhkan kami, tetapi juga tidak jarang mengoreksi hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, biar dengan pertolongan Allah Roh Kudus kami mau berubah, sehingga hidup kami makin menyerupai seperti Engkau. Inilah doa kami, syukur kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini tema kita adalah Tuhan tidak berkenan dan tidak mengasihiku. Jadi ada question mark-nya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang dihadapi banyak orang pada saat ini? Yang pertama, ada yang dipotong gajinya, mungkin karena WFH, usaha lagi krisis, order sepi, maka gaji dipotong. Yang kedua, ada yang dirumahkan, artinya tidak mendapatkan pekerjaan. Nanti kalau pekerjaan ada dipanggil, sebenarnya ini di PHK secara perlahan-lahan. Lalu yang ketiga, yaitu apa? Di PHK, benar-benar tidak ada pekerjaan. Ya, toko-toko pada tutup, usaha juga banyak yang bangkrut dan lain sebagainya, sehingga akhirnya dengan berat hati mereka mem-PHK para pegawai. Jadi ini juga bisa terjadi kepada kita. Yang keempat, terinfeksi penyakit COVID-19, ya, ataupun penyakit yang lainnya. Memang yang paling banyak adalah COVID-19, tetapi juga ada banyak juga penyakit yang lain yang sangat membahayakan hidup kita. Lalu yang kelima, yaitu meninggal dunia karena penyakit COVID-19 dan penyakit lainnya. Belum lagi ditambah keadaan ekonomi yang pada saat ini daya beli begitu lemah, tidak ada pergerakan ekonomi, maka tidak ada pertumbuhan ekonomi, bahkan tahun lalu terkontraksi, lalu perlahan-lahan merangkak naik, tapi tiba-tiba COVID-19, pandemi jilid yang kedua terjadi di negara kita, sehingga akhirnya PPKM darurat diterapkan di negara kita. Nah, pada waktu kita menghadapi satu situasi yang demikian, kita menjadi khawatir, kita cemas, kita takut, kita kecewa, kita sedih, dan bahkan kita marah terhadap Tuhan. Lalu kita berkata kepada Tuhan, ya, Tuhan tidak berkenan kepada saya. Tuhan tidak mengasihi saya. Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah benar demikian? Bapak Ibu sekalian, apakah kita mau tahu pada pagi hari ini, ya, isi hati Tuhan mengenai semua hal itu? Mau tahu hati Tuhan mengenai kita? Yang pertama, pada waktu kita mengalami semua itu, ini bukan berkenan atau tidak berkenan di dalam hati Tuhan. Di dalam Yohanes pasal 9 ayat 1 sampai 3 di sana diceritakan bahwa pada waktu itu Yesus sedang lewat. Lalu dia melihat seorang yang buta sejak lahirnya, maka murid-muridnya dia berespon. Lalu bertanya kepada Tuhan Yesus, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga dilahirkan buta? Lalu Yesus menjawab, bukan dia, bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Di dalam Kisah Rasul pasal 8 ayat 1 sampai 8 di sana juga ada satu peristiwa yang kelihatannya begitu tragis, yaitu kematian daripada Stefanus yang dilempar atau dirajam dengan batu. Sekilas waktu kita lihat keadaan ini, betapa tragisnya kematian daripada Stefanus. Tetapi melalui peristiwa ini, orang yang percaya itu tersebar. Dia menjelajah ke seluruh negeri. Bukan saja mereka menjelajah, tapi mereka juga sambil memberitakan Injil daripada Tuhan. Dan bahkan Filipus juga pergi ke satu kota yang disebut sebagai Samaria. Dan di sana dia memberitakan Mesias kepada orang-orang banyak yang ada di situ. Ketika orang banyak mendengarkan pemberitaan Filipus itulah, lalu mereka juga melihat tanda-tanda yang diadakan, maka mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakan oleh Filipus.
Lalu mereka juga melihat orang-orang yang dirasuk oleh kuasa kegelapan, maka roh itu keluar daripada mereka. Lalu juga bisa dilihat di sana, yang lumpuh disembuhkan, lalu juga yang timpang juga disembuhkan. Maka sangat besarlah sukacita dalam kota itu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini sangat penting. Apapun yang terjadi di dalam diri kita, di dalam hidup kita, ya, mungkin itu situasi yang buruk, kesulitan, tantangan, penderitaan, apapun itu, termasuk juga penyakit yang mungkin mematikan. Saya ingin mengatakan bahwa tidak selalu bahwa berarti Allah kecewa dengan kita, Allah marah dengan kita, Allah tidak lagi mengasihi kepada kita. Saya ingin mengatakan, mungkin seringkali yang namanya orang jahat, orang fasik, mereka lolos dari namanya tantangan, rintangan, penganiayaan, penderitaan, dan bahkan penyakit yang mematikan termasuk COVID-19. Mereka bebas daripada semua itu. Dan bahkan orang-orang yang terbaik, tanda kutip, dia bisa meninggalkan apa? COVID-19. Jadi kita tidak bisa mengambil kesimpulan. Kita berasumsi bahwa Tuhan sedang marah kepada kita kalau kita terinfeksi penyakit COVID-19. Dan juga kita tidak bisa berasumsi atau kita tarik kesimpulan bahwa Tuhan berkenan kepada kita kalau kita lepas daripada semua itu, dan termasuk kita bebas daripada COVID-19. Saya ingin mengatakan bahwa perkenan Allah yang tertinggi adalah didasarkan dalam satu hal saja, yaitu apa? Hubungan pribadi kita dengan Yesus Kristus. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa Allah tidak mengubah kasih-Nya pada waktu kita mengalami banyak namanya kesulitan, tantangan, dan bahkan penderitaan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita masuk lebih jauh, ya, saya mengingatkan dua hal. Yang pertama, kita jangan terlalu banyak mendengarkan masukan dari orang-orang yang lain yang tidak jelas. Contoh, dulu ada jemaat kita, ya, dia tokonya kebakaran, satu musibah yang luar biasa terjadi dalam hidup dia. Nah, belum selesai tokonya yang terbakar itu, maka apa? Suaminya mengalami musibah, tangannya kepotong gitu, ya. Lalu dibawa ke rumah sakit mengeluarkan biaya yang sangat besar. Belum selesai suaminya mengalami musibah ini, tiba-tiba anaknya mengalami kecelakaan lalu lintas. Belum selesai, anaknya mengalami kecelakaan, anaknya yang kedua mengalami kecelakaan. Jadi ini seperti sudah jatuh tertimpa tangga pula. Ini terjadi. Lalu teman-temannya di sekitarnya, dia berespon, dia berkata, kamu sih percaya Yesus, jadi orang Kristen, maka ini hukuman daripada Tuhan datang bertubi-tubi kepada kamu. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan kita dengarkan bisikan daripada si jahat, yaitu si iblis. Pada waktu kita mengalami kesulitan seperti yang terjadi ini, ada kebakaran, suami mengalami musibah, anak mengalami kecelakaan, anak berikutnya mengalami kecelakaan, bisa saja si jahat berbisik berkata, jika Allah sungguh mengasihimu, kamu tidak akan menderita seperti ini. Nah, dua hal ini jangan banyak kita dengarkan. Ini tidak benar sama sekali. Banyak tokoh Alkitab, pahlawan iman sepanjang zaman, mereka mengalami yang namanya tantangan, mereka mengalami apa yang namanya kesulitan, mereka mengalami apa yang namanya penyakit yang mematikan, penindasan, penderitaan, penganiayaan. Nah, inilah yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam kitab Roma, ya. Roma 8 ayat 35 sampai 37. Dia berkata, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Apakah penindasan, ataukah kesesakan, ataukah penganiayaan, ataukah kelaparan? Siapakah yang bisa memisahkan kita? Apakah ketelanjangankah, bahayakah, atau pedangkah? Lalu Paulus melanjutkan, seperti ada yang tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Paulus berkata loh, ya, bahwa dia bersama dengan rekan-rekan yang lainnya setiap hari mengalami bahaya, yaitu apa? Bahaya maut. Dan bahkan dia dianggap sebagai apa? Seperti domba-domba sembelihan.
Ya, domba itu adalah binatang yang lugu, yang tulus, ya, seperti mau dibantai. Itu yang terjadi kepada Paulus waktu dia melayani Tuhan. Itu yang dialami oleh rekan-rekan Paulus waktu dia melayani Tuhan. Tapi dia tidak mundur. Apa yang terjadi dalam hidup Paulus? Dia berkata dalam firman Tuhan bahwa dia sering masuk di dalam penjara. Dia didera dengan di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut, 5 kali disesat oleh orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1, 3 kali didera, 1 kali dilempar dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam terkatung-katung di tengah laut. Lalu di dalam perjalanan sering diancam bahaya banjir, bahaya penyamun dari pihak orang Yahudi, dari orang non-Yahudi, bahkan bahaya di kota, di padang gurun, di tengah laut, bahaya daripada saudara-saudara palsu. Lalu juga kerap kali tidak tidur, lapar, dahaga, kerap kali berpuasa, kedinginan, tanpa pakaian, dan lain sebagainya. Itu yang terjadi kepada Rasul Paulus. Tapi firman Tuhan mengatakan kepada kita, tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Tuhan tetap mengasihi Paulus. Tuhan tetap mengasihi rekan-rekan daripada Rasul Paulus. Bahkan di dalam ayat 38 sampai 39 dikatakan demikian. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang ada di atas maupun yang ada di bawah, ataupun sesuatu makhluk, tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kalau kita mengalami sesuatu yang sulit, ingat bahwa Tuhan tetap mengasihi kita, ya. Kasih Allah berbeda dengan kasih orang-orang yang ada di dalam dunia ini. Coba, ya, kita tanya, kalau kita masuk kerja, tanya sama atasan kita, berapa besar engkau mengasihi saya? Ya mungkin segini, ya. Waktu usahanya sepi, gaji dipotong. Kalau untungnya bejibun, belum tentu kita mendapatkan sesuai dengan proporsinya. Mungkin kasihnya seperti ini, ya. Bukan saja tanya atasan kita, ya. Kita bisa tanya saudara kita, berapa besar engkau mengasihi saya? Ya mungkin segini. Ya, pada waktu saat seperti ini, saudara kita di luar sana misalnya kita terjangkit satu penyakit, katakanlah COVID-19. Mau gak diantar kita ke rumah sakit? Belum tentu. Mungkin kasihnya seperti ini. Kalau kita tanya lagi, ya, kepada teman kita, berapa besar kasihmu kepada saya? Ya mungkin segini. Ya kadang-kadang teman lebih mengasihi kita daripada saudara kita. Kalau kita tanya lagi kepada orang tua kita, berapa besar engkau mengasihi aku? Ya mungkin segini. Kita tanya lagi kepada pasangan kita yang mungkin ada di samping kita, berapa besar engkau mengasihi saya? Mungkin segini. Tapi kalau kita tanya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, berapa besar Tuhan engkau mengasihi saya? Dia akan membentangkan tangannya dan dia mati untuk saya, buat Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Tuhan Yesus begitu mengasihi kita. Di dalam Yohanes 10 ayat 8 dikatakan demikian, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Ini jaminan daripada Tuhan yang begitu mengasihi kita. Kalau mereka jadi diganti, ya. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada pangsaubun, dan pangsaubun pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut pangsaubun dari tanganku. Ini janji daripada Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga, bahwa segala bentuk kesulitan yang kita alami hanya menyentuh fisik kita, ya, jasmani kita, bukan jiwa kita. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, seburuk-buruknya yang dapat dilakukan oleh namanya tantangan, kesulitan, penyakit yang mengerikan, penindasan,
penganiayaan. Dia hanya membunuh tubuh kita, jasmani kita, fisik kita. Contoh ini dialami oleh Ayub. Bagaimana iblis datang komplain kepada Allah yang ada di surga. Ya, dia komplain bahwa Ayub begitu diberkati oleh Tuhan, bahwa Allah memagari Ayub, bahwa Allah melindungi Ayub. Coba lepaskan semua itu. Apakah Ayub masih bisa memuji Tuhan? Maka Tuhan mengizinkan iblis mencobai Ayub. Singkat ceritanya, saudara, dikatakan bahwa segala harta benda Ayub itu musnah. Ada 7.000 ekor kambing domba musnah dalam sekejap. Lalu 3.000 onta juga musnah. Lalu 500 pasang lembu juga habis. Bukan saja lembu, tapi juga 500 keledai berita juga habis. Bukan saja harta bendanya juga, tapi nyawa anaknya. Ada 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Semuanya tinggal ke dunia. Tidak stop sampai di situ. Bukan saja harta bendanya, bukan saja anak-anaknya, tapi Ayub sendiri, dia mengalami namanya sakit penyakit, yaitu bara, bisul yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Begitu mengganggu, sampai Ayub mengambil beling, lalu dia menggarukkan badannya sambil dia duduk di tengah abu. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin mengatakan, apa yang terjadi di dalam diri Ayub itu hanya menyentuh fisiknya, hanya menyentuh tubuhnya, hanya menyentuh jasmaninya, bukan jiwanya. Kalau kita percaya, kita memiliki relasi yang dekat, yang intim dengan Tuhan, menjadikan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka saya ingin mengatakan bahwa jiwa kita akan selamat dan tidak akan disentuh oleh apapun. Betul ya, manusia ini banyak takutnya. Nggak heran, seorang bapak motivator namanya Napoleon Hill. Pada tahun 1883, dia lahir 1883 sampai 1970. Dia menuliskan satu buku, yaitu Think and Grow. Dia mengatakan bahwa ada banyak ketakutan di dalam diri manusia. Ya, manusia itu takut apa sih? Yang pertama, manusia itu takut sakit. Makanya dijaga pola makannya, pola tidurnya. Ya, lalu apa? Lakukan olahraga. Ya. Apalagi zaman sekarang, belum sakit udah sedia namanya ivermectin lah, ya, yang harganya 5.000, 7.000 jadi 50.000 satu butir, ya, satu strip 500.000 udah sedia tuh, ya, Fluvier lah, Avigan lah, ini itu dan lain sebagainya. Bahkan sampai oksigen juga, ya, tersedia di rumah. Saya nggak ada di rumah tuh, betul jujur nggak ada. Nah, kenapa? Takut sakit. Yang kedua, manusia itu takut gagal loh, ya. Makanya belajar di sekolah baik-baik. Kalau bisa sekolah di tempat yang bagus, ya. Supaya apa? Supaya nanti tidak gagal. Lalu juga belajar dari kegagalan orang lain, belajar dari pengalaman orang lain supaya tidak gagal. Lalu manusia yang ketiga takut apa? Mereka takut miskin. Makanya berjuang seoptimal mungkin, bekerja supaya mendapatkan makan, tidak miskin, ya, dengan satu pengharapan bisa kaya. Dan hari ini banyak orang kaya, kenapa? Dia bekerja. Lalu apa? Yang keempat, manusia takut kritikan, ya. Ada yang dengan cara yang benar, ada yang dengan cara yang tidak benar, ya. Lalu apa? Ada stimulus untuk memperbaiki kesalahan, lalu melakukan banyak hal dengan teliti dan benar supaya apa? Jangan dikritik. Lalu apa? Yang kelima, manusia takut, namanya apa? Takut kehilangan. Takut kehilangan cinta, takut kehilangan perhatian. Ya, seorang anak aja bisa cemburu sama adiknya. Ya, yang punya anak, yang baru punya baby, dan sebelumnya sudah punya anak. Bisa cemburu. Itu bisa terjadi, kenapa? Dia takut kehilangan perhatian daripada orang tuanya, takut kehilangan cinta kasih orang tuanya. Walaupun orang tuanya tetap mengasihi anak-anaknya. Lalu yang terakhir, manusia itu takut mati. Makanya apa? Kita berharap, berdoa kepada Tuhan supaya kita diberikan umur yang panjang. Ya, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kalau itu terjadi kepada kita yang namanya kematian, saya ingin mengatakan kita jangan takut kepada kematian. Ya,
ataupun lain hal sebagainya yang begitu mengerikan, itu hanya menyentuh fisik saja. Tubuh kita itu akan kembali menjadi debu. Ya, tapi kita harus takut kepada siapa? Kita harus mengarahkan hati kita, mata kita kepada Yesus. Ya, yang bukan saja bisa membinasakan tubuh, tetapi jiwa orang dan dilemparkan ke dalam penjara, khususnya mereka yang belum mengenal kepada Tuhan. Matius 10 ayat 28 mengatakan, dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa memindahkan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Jadi kita jangan takut kematian, tapi kita takutlah kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kita hormat kepada Dia. Yang keempat, pekerjaan Tuhan sudah selesai. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, tidak ada orang baik yang mati karena bencana kecuali pekerjaan Tuhan di dalam dan melalui mereka sudah selesai. Kenapa? Karena Tuhan mengetahui usia kita, hari-hari di dalam hidup kita. Nah, ini yang dikatakan di dalam Mazmur 139 ayat 16 dikatakan demikian. Dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Tuhan kita itu menguasai seluruh hidup kita. Waktu kita lahir, dalam perjalanan hidup kita sampai hari kematian kita. Hanya Dia saja yang tahu. Tidak ada orang yang lain yang tahu. Dokter sekali berapapun, dia tidak tahu keberadaan diri kita. Suatu hari, Alexander Agung, Raja Makedonia, sakit keras. Usia masih muda, 30-an gitu ya. Dia dikenal sebagai Alexander the Great atau Iskandar Agung. Nah, pada waktu dia akan meninggalkan dunia, di dalam keadaan kritis, sang raja itu berkata kepada dokternya, ya, yang merawat dia. Dia berkata demikian, ambil separuh harta milik saya, lalu bawa saya, antarkan saya menemui ibu saya. Waktu itu dia lagi sakit keras luar biasa. Lalu dokternya menjawab, jangankan separuh harta baginda, seluruh harta baginda kalau diberikan kepada saya tidak bisa menambah satu tarikan napas sekalipun. Waktu dia mendengarkan jawaban ini, air matanya mulai berlinang. Lalu dia berkata, seandainya saya tahu begitu berharganya satu tarikan napas, maka saya tidak akan sia-siakan waktu hanya untuk mengejar kekuasaan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, hidup kita ini di dalam tangan Tuhan. Kalau pekerjaan di dalam dunia ini belum selesai, ya, Dia tidak akan panggil kita pulang. Bukankah Tuhan ini akan memimpin hidup kita? Sejak kita dilahirkan terus, lalu apa Dia sudah merencanakan satu pekerjaan yang baik kepada kita yang terdapat di dalam Efesus pasal 2 ayat 10. Tidak ada orang percaya akan mati sebelum segala sesuatu yang Tuhan sudah mandatkan untuk kita kerjakan di dalam dunia ini selesai. Kalau belum selesai, belum. Kata Tuhan, Pak Sobun harus tetap khotbah, tetap lakukan khotbah. Belum waktunya pulang. Ya, tetap lakukan mandat yang dipercayakan oleh Tuhan kepada kita. Nanti kalau sudah selesai pun akan dipanggil pulang. Contoh misalnya, pada waktu Tuhan Yesus di atas kayu salib, ya, sesudah Yesus meminum anggur asam itu, ya, berkatalah Tuhan Yesus, sudah selesai. Lalu apa? Dia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Sudah selesai. Tuhan Yesus tugasnya sudah selesai. Maka dia kembali kepada Allah Bapa. Stefanus, waktu dilempar batu, ya, dia berdoa. Dia berkata, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Ya, sambil berlutut dia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Sudah selesai. Ya,
Stefanus sudah selesai memberitakan firman Tuhan, memberitakan Injil Tuhan. Dia encounter loh. Sudah selesai, maka dia dipanggil pulang. Rasul Paulus juga demikian. Ya, dia berkata, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai apa? Persembahan, dan saat kematianku ya sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sudah selesai. Ya, dipanggil pulang. Kalau saya sudah selesai, Tuhan juga akan panggil pulang. Yang terakhir, ya, bukan kalah tapi menang. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, jika seorang yang percaya kepada Tuhan mengalami banyak kesulitan, tantangan, penderitaan, dan bahkan meninggal dunia, sekalipun karena COVID-19, saya ingin mengatakan bahwa dia bukan menerima kekalahan, tetapi justru dia menerima kemenangan. Inilah yang diyakini oleh Rasul Paulus sehingga dia berkata dalam Filipi 1 ayat 21, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Waktu dia hidup, hidupnya dipersembahkan untuk Tuhan, untuk melayani Tuhan. Waktu dia melayani Tuhan, mungkin dia menghadapi tantangan, penderitaan, penganiayaan dan sebagainya. Kalau itu sampai merenggut nyawanya, bagi Paulus itu adalah satu keuntungan. Ini adalah satu kemenangan. Semua pandemi dan penyakit yang lain yang menimpa orang percaya, saya ingin mengatakan itu untuk membawa mereka kepada kemuliaan. Sekalipun yang namanya orang saleh dapat saja tidak disembuhkan dari COVID-19, tapi dia pasti disembuhkan oleh pandemi. Thomas Brooks yang menulis satu buku yang berjudul Hati Surgawi atau A Heavenly Cordial, ya, yang membahas tentang divine maxim atau inti hati daripada Tuhan. Dia berkata demikian. Dia menuliskan dalam bukunya dan dia berkata demikian. Kematian tubuh itu menghancurkan tubuh orang mati. Namun kematian menyembuhkan semua penyakit untuk orang percaya sekaligus. Dan jika orang Kristen meninggal dunia, ya, oleh karena penyakit COVID-19 sekalipun oleh pandemi ini, saya ingin mengatakan bahwa kursi pandemi akan menjadi kursi kemuliaan, yang mana dia akan dibawa kehadiran Raja di atas segala raja. Oleh keyakinan inilah, bahwa pada waktu kalau kita diizinkan meninggal dunia, kita akan masuk dalam kemuliaan Tuhan. Keyakinan ini membuat seorang yang bernama Thomas Brooks itu, dia terus memiliki keberanian dan tetap bertahan di dalam kotanya di London. Pada waktu itu mengalami satu wabah yang luar biasa. Itu apa? Wabah sampar bubonik. Keadaan di London pada waktu itu lebih mencekam daripada keadaan dunia ini, dan juga lebih mencekam daripada kota Jakarta. Ya, wabah loh, bukan pandemi. Wabah sampar bubonik. Kenapa? Mayat itu bergelimpangan di jalan. Begitu luar biasa. Setiap malam warga berteriak, pergilah, pergilah kematian, keluarlah, keluarlah kematian. Mereka setiap malam berteriak. Tiap hari ada pemakaman, bukan satu, bukan dua, bukan 100, tapi begitu banyak itu pemakaman secara massal di luar kota. Begitu ada yang sakit, maka seluruh anggota keluarganya itu diisolasi. Bukan saja diisolasi, lalu di pintu rumahnya dikasih cat palang merah dengan tulisan, Tuhan, kasihilah kami. Tuhan, kasihilah kami. Ini satu keadaan yang begitu chaos. Tidak bisa dibayangkan, begitu paniknya luar biasa. Karena pada tahun 1665, di dalam bulan Juni saja, orang yang tinggalkan dunia bukan 1, 2, bukan 100, bukan 1000, tapi puluhan ribu. Lalu masuk bulan Agustus, yang meninggalkan dunia berapa banyak? Ratusan ribu. Ini satu kepanikan yang luar biasa. Sampai-sampai Raja Inggris Charles yang kedua, dia mengungsi bersama dengan keluarganya ke Oxford. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, ini yang terjadi. Ya, Thomas Brooks tetap berdiri
bertahan. Untuk apa? Untuk melayani sesama. Lalu dia menyimpulkan dalam bukunya dengan satu pernyataan yang pendek, dia berkata demikian. Jika orang saleh meninggal dunia karena pandemi, dia tidak akan lagi yang pertama menderita. Yang kedua, dia tidak akan tergoda dan diserang oleh iblis. Lalu apa? Dia tidak akan melihat awan kemurungan dan cemberut di wajah Tuhan lagi. Dia akan dibebaskan dari dosa-dosa. Karena orang yang sudah meninggal dunia kembali kepada Bapa tidak lagi berbuat dosa. Tidak akan ada kesedihan, tidak akan ada air mata lagi, tidak akan ada godaan, tidak akan ada lagi penindasan, tidak ada lagi perlawanan, tidak ada lagi penganiayaan. Kenapa? Dia bertemu dengan Allahnya, dia bertemu dengan penciptanya, dia bertemu dengan Bapaknya. Alangkah indahnya penguatan yang kita terima saat ini. Jika kita percaya di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, maka tidak ada sesuatu yang kita perlu takutin. Nah, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, apa yang kita alami pada saat ini? Penderitaankah? Kesulitan? Tantangan? Sakit penyakit? Atau kita terpapar COVID-19? Hidup dan mati ada di depan kita. Saya ingin mengatakan, ya, jangan kita berkata, Tuhan tidak berkenan kepada saya. Jangan kita berkata, Tuhan tidak mengasihi saya. Ini bukan perkara perkenan dan tidak berkenan. Allah tetap mengasihi saya. Allah tetap mengasihimu. Allah tetap mengasihi orang yang percaya. Apapun situasi dan kondisi, apapun yang kita alami pada saat ini. Dan ingat, pergumulan yang begitu berat apapun yang terjadi pada kita saat ini, dia hanya menyentuh fisik kita, tubuh kita, jasmani kita, bukan jiwa kita. Jiwa kita milik daripada Tuhan. Kalau Tuhan izinkan akhirnya kita meninggalkan dunia ini, ingat, berarti pekerjaan Tuhan sudah selesai di dalam diri kita. Pada waktu kita tinggalkan dunia ini, bukan kita kalah, tapi kita menang. Kenapa? Kita bertemu dengan pencipta kita, Tuhan kita, Allah kita. Kita bertemu dengan Bapa kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang di hadapan Engkau, Engkau Allah yang baik, yang sudah memimpin pemberitaan firman Tuhan pada hari ini, Tuhan. Mungkin pada saat ini kami mengalami apa yang namanya ketakutan, kecemasan, kesedihan, galau, ataupun kami sedang marah karena kami mengalami satu situasi, kondisi yang kurang baik ya Tuhan. Dan bahkan mungkin juga kami mengalami sakit penyakit yang begitu berat. Biarlah kami ingat firman Tuhan. Ini bukan Tuhan tidak berkenan kepada saya, bukan Tuhan kecewa dengan saya, bukan Tuhan sedang marah kepada saya, tapi sesungguhnya Tuhan begitu mengasihi kami. Kami bersyukur memiliki Allah yang turun ke dalam dunia menjadi sama dengan manusia, mati di atas kayu salib karena mengasihi setiap kami. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih-Mu yang begitu besar buat setiap kami. Dan kami ingat dengan sedalam-dalamnya bahwa Engkau mengasihi kami. Dan kami ya Tuhan, pada saat ini kalau kami mengalami apa yang namanya kesulitan yang paling berat pun, atau penyakit menggerogoti tubuh kami, tapi biarlah kami terus bersandar kepada Tuhan. Iman kami tetap teguh karena jiwa kami tidak tersentuh oleh apapun. Dan kami tahu Tuhan, kalau Tuhan berkehendak memanggil kami pulang, biarlah sungguh-sungguh kami menyiapkan hati kami ya Bapa, ya. Karena mungkin pekerjaan, pelayanan yang Kau percaya kepada kami sudah selesai. Dan pada waktu kami berpulang kepada Bapa, kami ingat kami bukan kalah, tapi kami menang. Karena Tuhan memanggil kami untuk lebih dekat kepada Engkau. Engkau begitu mengasihi kami, dan kami bertemu dengan Bapa kami. Hiburkan, kuatkan, teguhkan ya Bapa. Kalau Engkau beri kami hidup, biarlah kami ingat kami harus melayani Tuhan.
Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup kami sudah berdoa. Amin.